Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Sekarang kita akan membahas soal latihan. Langsung kita baca saja soalnya. Seorang berdiri di suatu atap sebuah bangunan pada ketinggian 30 meter. Pria tersebut melemparkan bola secara vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 500 cm per sekon saat meninggalkan tangannya. Dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan A. kecepatan bola setelah terjatuh selama 0,5 sekon. Nah, yang ditanyakan berarti adalah kecepatan bola di waktu 0,5 sekon. Baik, kita jawab. Namun sebelum itu kita tulis diketahui terlebih dahulu agar mempermudah. Diketahui ketinggian awal bangunan yaitu 30 meter atau H0-nya itu sama dengan 30 meter. Kemudian pria tersebut melemparkan bola secara vertikal ke bawah, berarti kecepatan awal bolanya karena dilemparkan ke bawah itu sama dengan 500 cm per sekon. Nah, kita harus ubah satuannya ke dalam satuan internasional yaitu meter, berarti 500 cm menjadi meter menjadi 5 meter per sekon. Harus ingat ya tangga ini yaitu mm, cm, dm, m, dam, hm, km. Nah, karena dari cm ke meter berarti kita naik 2 tangga sehingga dibagi dengan 100 yaitu 5 meter per sekon. Nah, kemudian ditanyakan adalah kecepatan saat waktu ya, Vt ke 0,5 sekon. Berapa ya, ditanyakannya. Langsung kita jawab ya. Jawab. Nah, kita tahu persamaan untuk gerakan atau gerakan ke bawah atau gerakan jatuh bebas yang dilempar ya, itu rumusnya Vt sama dengan V0 plus percepatannya kalikan dengan T, percepatan kalikan dengan T, di mana percepatan di sini adalah percepatan gravitasi yaitu V0 plus G di sini percepatan gravitasinya. Tinggal kita masukkan V ke 0,5. Nah, V0-nya kita tahu yaitu 5 meter per sekon, 5 meter per sekon. Kemudian G-nya disebutkan dalam soal 9,8 meter per sekon. 9,8 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan waktunya yaitu 0,5 sekon. Sehingga kecepatan pada waktu ke 0,5 detik itu adalah kita hitung dengan kalkulator ya. Jadi 5 ditambah 9,8 kali 0,5 sehingga akan menjadi 9,9 meter per sekon. Seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, di manakah posisi benda setelah 1,5 sekon? Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah kecepatannya, yang sekarang yang ditanyakan adalah posisinya. Sebenarnya kita persamaan kecepatan kita telah tahu tadi yaitu Vt itu adalah V0 plus At. Nah, kita tahu ini adalah persamaan pertama yang kita ketahui. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah posisi atau X. Nah, kita tahu rumus percepatan itu Vt itu merupakan turunan pertama yaitu ddt dari posisinya. Sehingga kita dapat tahu di sini untuk dx-nya. Nah, dx itu sama dengan dt-nya kita pindahkan ruas itu Vt terhadap dt, seperti itu teman-teman. Sehingga dx-nya kita substitusi persamaan pertamanya Vt-nya kan V0 plus At dt, seperti itu. Sehingga ketika kita integralkan dua-duanya, nah, kita akan dapatkan persamaan posisinya yang di sini adalah x ya. Atau ini misalkan di sini dari 0 sampai dengan X ya. Yang di sini juga dari 0 sampai dengan X ya. Sehingga akan mendapatkan X min X0. Nah, X0 nya kita anggap 0, posisi awalnya kita anggap 0, terus V0 nya menjadi V0T
plus setengah AT kuadrat. Nah, sehingga tinggal kita masukkan angka-angkanya. Yang ditanyakan adalah X fungsi T, ini fungsi T ya, X fungsi T pada detik ke 1,5. Tinggal kita masukkan V0 nya kita tahu 5 meter per sekon, kecepatan awalnya ya 5, kita masukkan angkanya saja 5, terus T nya adalah 1,5, kemudian ditambah setengah, A nya atau percepatannya adalah percepatan gravitasi, kita tahu 9,8, kemudian T nya 1,5 kuadrat. Nah, ini kita dapat hitung dengan menggunakan kalkulator ya. 5 dikalikan dengan 1,5, kemudian ditambah setengah 9,8 kali 1,5 kuadrat, kita hitung dengan menggunakan kalkulator, itu akan mendapatkan hasil 18,525 meter. Nah, jadi setelah 1,5 sekon bola tersebut berada pada posisi 18,525 meter dari si pelempar. Nah, ini dari si pelempar ya teman-teman. Tadi kan orangnya berada pada ketinggian di atas gedung ya. Di atas gedung ada orang di sini melempar bolanya. Ini bolanya dari ketinggian 10 meter. Nah, jangan salah paham, 18,525 ini bukan posisi bukan ketinggian dari bawah, tapi ketinggian dari si pelemparnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita jawab soal selanjutnya, yaitu berapakah kecepatan akhir bola saat menghantam tanah. Nah, sekarang setelah menghantam tanah, nah berarti karena bola tersebut memiliki percepatan yang konstan, yaitu G yang tadi percepatan gravitasi, maka kita dapat menggunakan persamaan yang ini, VF atau kecepatan finish itu sama dengan VI itu kecepatan awal kuadrat plus 2 AS, di mana A-nya adalah percepatan gravitasi dan S-nya kita ketahui, V0-nya kita ketahui, sehingga VF kuadratnya juga dapat kita ketahui atau dapat kita hitung. Sehingga kecepatan akhir benda saat membentur tanah itu kan sama dengan percepatan awalnya, yaitu 5 kuadrat plus 2 A-nya percepatan gravitasi 9,8, kemudian S adalah jarak keseluruhan. Kita tahu di sini jarak keseluruhan adalah 30 meter begitu teman-teman. Nah, berarti di sini kita tuliskan 9,8 ya dikalikan dengan 30, sehingga akan sama dengan 2,4 mohon maaf akan sama dengan 24,76 meter per sekon. Oke, selesai soal latihan kita tentang gerak dalam satu dimensi ini.